guys, jumpa lagi dengan aku. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kesenian paling tua di Indonesia, yaitu hikayat. Nah, di video kali ini juga kita akan membahas tentang salah satu hikayat paling menarik yang pernah aku temuin, yaitu hikayat Jaya Lengkara. Maka dari itu, di video kali ini juga kita akan membedah tentang isi kandungan, unsur intrinsik, kaidah kebahasaan, dan paling penting tentunya nilai-nilai kehidupan yang disampaikan melalui hikayat Jaya Lengkara tersebut. Namun teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Intan Nur Uma Mutahara, didampingi oleh partner saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Aini, nomor absen 17. Nah, kita berdua akan menerangkan dan membedah isi kandungan dari hikayat Jaya Lengkara tersebut. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita masuk pada bab pertama, yaitu kita akan membedah isi kandungan dari hikayat Jaya Lengkara tersebut. Jadi, isi hikayat Jaya Lengkara itu menceritakan tentang Raja Saiful Muluk dari kerajaan Ajam Saukat memiliki dua permaisuri. Permaisuri yang pertama tidak beranak, sedangkan permaisuri kedua melahirkan Magdam dan Magdim. Permaisuri pertama berdoa dan dikaruniai putra bernama Jaya Lengkara yang membawa kemakmuran negeri. Magdam dan Magdim iri mendengar ramalan bahwa Jaya Lengkara akan menjadi raja yang sakti. Mereka memfitnahnya, sehingga raja membuang Jaya Lengkara dan ibunya di hutan. Jaya Lengkara diselamatkan oleh Nagaguna dan pergi ke negeri Peringgi. Ia menaklukkan seorang ajar-ajar, memasukkannya ke dalam Islam dan membantu Raja Jin yang Muslim. Jaya Lengkara mendapatkan bunga kumkuma putih, membebaskan Magdam dan Magdim dari penjara, serta membantu Magdim menikahi putri Rana Dewi di Mesir. Ia kembali ke Ajam Saukat dan menyembuhkan ayahnya yang terkena sakit. Namun, Magdam dan Magdim kembali berbuat jahat dengan mencoba membunuh Jaya Lengkara. Nagaguna menyelamatkannya dan membawanya ke Madinah. Di sana, Jaya Lengkara dinikahkan dengan Ratna Kasima dan ibunya dinikahkan dengan Raja Madinah. Akhirnya, Jaya Lengkara menjadi Raja Madinah yang makmur dan disegani. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada unsur intrinsik dari hikayat Jaya Lengkara tersebut. Yang pertama yaitu tema. Tema yang dibawakan dari hikayat Jaya Lengkara ini yaitu perjuangan tokoh utama melawan fitnah, iri hati, dan takdir untuk menjadi raja yang sakti dan bijaksana. Yang kedua yaitu tokoh utama. Tokoh utama dari hikayat Jaya Lengkara ini yaitu Jaya Lengkara, di mana dia mempunyai watak yang baik hati, sakti, sabar, dan pemaaf. Ketiga yaitu tokoh antagonis, yaitu Magdam dan Magdim, di mana dia mempunyai watak yang iri hati, licik, suka menfitnah, dan kejam. Yang keempat yaitu tokoh pembantu, yaitu Raja Saiful Muluk yang menjadi ayahnya, kedua permaisuri, Nagaguna sebagai penolong, Raja Jin, Raja Mesir, Raja Madinah, Ratna Kasina, dan Ratna Dewi. Selanjutnya yaitu alur. Pada hikayat Jaya Lengkara ini menggunakan alur maju atau kronologis, dimulai dari kelahiran Jaya Lengkara, konflik, persaingan, dan petualangan hingga akhir yang bahagia. Selanjutnya yaitu latar tempat. Latar tempat dari hikayat Jaya Lengkara ini yaitu kerajaan Ajam Saukat, hutan, negeri Peringgi, Mesir, dan Madinah. Selanjutnya yaitu ada latar waktu, yaitu di zaman kerajaan dahulu. Dan di hikayat kali ini tidak disebutkan secara spesifik zaman kapan gitu.
Selanjutnya yaitu latar sosial, di mana kehidupan istana, raja, permaisuri, putri, kadi atau ahli mujung, ulama, pedagang, dan makhluk goib yaitu naga dan jin tadi. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang pada Hikayat Jaya Lengkara ini menggunakan sudut pandang ketiga serba tahu. Narator mengetahui isi pikiran dan perasaan semua tokoh yang diceritakan. Selanjutnya yang paling penting yaitu amanat. Amanatnya yaitu kebaikan dan kesabaran akan menang atas kejahatan. Tidak ada yang bisa dihindari. Fitnah tidak akan merugikan pelakunya jika kebaikan dan kesabaran kita miliki. Seperti itu. Pada kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kaidah kebahasaan dan nilai-nilai moral yang ada di sebuah teks hikayat yang berjudul Jaya Lengkara. Jadi yang pertama itu menggunakan kata arkais atau kata-kata kuno yang sudah jarang dipakai dalam bahasa Indonesia modern. Seperti kata hatta itu yang berarti setelah itu. Dan yang muncul berulang kali dalam teksnya. Misalnya hatta berapa lamanya. Kemudian yang kedua itu ada margastua yang artinya itu adalah binatang buas. Seperti dalam kalimat itu tertulis segala margastua juga tunduk kepadanya dengan khidmat. Kemudian yang ketiga itu ada halubalang yang berarti panglima perang. Kemudian yang keempat itu ada kadi yang berarti hakim atau ahli agama. Serta yang kelima ada mangkubumi yang berarti perdana menteri. Nah, kedua ada konjungsi urutan waktu untuk menunjukkan kronologi peristiwanya. Yang pertama itu ada kemudian, yang kedua itu ada lalu, dan yang ketiga itu ada selang berapa lamanya. Nah, yang ketiga ini itu muncul beberapa kali dalam teks. Kemudian yang ketiga itu ada kaidah kebahasaan majas. Yang pertama itu ada hiperbola atau gaya bahasa yang dilebih-lebihkan, seperti terlalu besar kerajaannya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak sakti. Kemudian yang ketiga itu ada negeri pun terlalu makmur. Kemudian yang keempat itu ada kaidah kebahasaan kalimat pasif. Contohnya itu seperti doanya dikabulkan. Kemudian yang kedua, Jaya Lengkara dikawinkan. Kemudian yang ketiga itu ada permohonannya diterima dengan baik oleh Raja Mesir. Kemudian yang kelima itu ada kaidah kebahasaan penggunaan kata ganti. Yang pertama itu ada kata iya. Kata iya ini merujuk pada Jaya Lengkara atau si rajanya. Kemudian ada kedua itu ada nya sebagai kata ganti kepemilikan pada kata ayahanda dan bundanya. Kemudian yang ketiga itu ada kerajaannya. Yang keempat itu ada mereka yang merujuk pada makdam dan makdim. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada nilai-nilai moral yang ada di teks hikayat Jaya Lengkara. Di dalam teks hikayat Lengkara itu ada berbagai nilai kehidupan yang dapat dipetik pembaca. Yang pertama itu ada nilai agama. Sangat menonjol dalam cerita ini. Hal ini itu terlihat dari ucapannya syukur para tokoh kepada Allah, seperti pada kalimat segala ahli nujum, halubalang dan rakyat sekalian juga mengucap syukur kepada Allah. Selain itu, Jaya Lengkara terlihat menyebarkan agama Islam dengan memaksa seorang ajar masuk Islam. Dan adanya tokoh Raji Ijin yang sudah memeluk Islam serta menolong Jaya Lengkara. Doa yang tulus itu juga dikabulkan, seperti doa permaisuri pertama yang akhirnya memiliki anak atau dikaruniai seorang anak. Kemudian yang kedua itu ada nilai sosial, tergambar dari hubungan tolong-menolong antar tokoh seperti Nagaguna dan Raja Jin yang menyelamatkan Jaya Lengkara, Raja Mesir yang menerima permohonan Jaya Lengkara dengan baik, serta Raja Madimah yang menyambut kedatangan Jaya Lengkara dengan gembira dan menikahkan ibunya. Nah, hal ini itu menunjukkan pentingnya kerjasama dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada nilai moral
yang diajarkan oleh tokoh utama. Jaya Lengkara yang digambarkan sebagai sosok baik hati, sabar, dan pemaaf yang mengampuni Mangkubumi Mesir yang hendak merebut bunganya serta tetap menyembuhkan ayahnya meskipun pernah dibuang karena sebuah fitnah. Sebaliknya, Magdam dan Magdim yang iri hati, suka memfitnah, dan kejam pada akhirnya tuh gagal dalam kejahatannya. Nah, pesan moralnya adalah kebaikan dan kesabaran akan menang atas kejahatan serta fitnah akan merugikan pelakunya sendiri. Kemudian yang keempat itu ada nilai pendidikan yang terkandung dalam pelajaran agar tidak mudah percaya pada hasutan atau fitnah seperti yang dilakukan oleh Raja Saiful Muluk yang termakan fitnah sehingga mencelakakan anaknya sendiri. Cerita ini tuh juga mengajarkan bahwa takdir Allah tidak dapat dihalangi, sebagaimana ramalan Kadi tentang Jaya Lengkara yang akhirnya terbukti menjadi seorang raja besar. Selain itu, tokoh Jaya Lengkara itu menjadi teladan bahwa sikap sabar dan tidak dendam akan membawa sebuah kebahagiaan. Kemudian yang kelima itu ada nilai budaya. Nah, ini tuh tercermin dari gambaran kehidupan istana Melayu klasik dengan sistem kerajaan yang terstruktur. Hal ini itu terlihat dari penggunaan gelar-gelar seperti raja, permaisuri, halubalang, mangkubumi, dan kadi, serta adanya praktik-praktik pernikahan antar kerajaan, pengiriman upeti dan adat istiana dengan ahli nujum dan ramalan. Semua itu menggambarkan tata sosial dan budaya masyarakat Melayu pada zaman kerajaan dahulu. Sekian itulah kaidah kebahasaan dan nilai-nilai moral yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.